الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu dan bertatap muka dalam kajian Ahad pagi Rawasari Majelis KAP. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa pertemuan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dalam perpisahannya nanti perpisahan yang mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Pada saat ini kita akan memasuki tema tentang tafsir, sebagaimana tema yang diampu oleh kami, dan pada saat ini kita memasuki tafsir suratul Takatsur, surat At-Takatsur. Sebelum kita memasuki kepada makna, kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu dengan bisa disimak di papan tulis. Kita baca dulu dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim, la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. Perhatikan di sini madnya, panjangnya rata-rata adalah dengan menggunakan mad tabi'i, ya, mad yang standar yaitu 2 harokat. Jadi jangan terlalu panjang. Alhaakumut takatsur, ya saja, ya. Jangan terlalu panjang. Alhaakumut takatsur, itu kepanjangan, ya. Jadi dua alhaakumut takatsur. Nah, ya, jangan terlalu panjang. Biasanya kalau terbawa lagu, lagunya meliuk-liuk, nah jadi akhirnya banyak belokannya, lebih dari 2. Hatta zurtumul maqabir, nah, jadi nggak ada yang panjang, ya, nah, biasa. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, kalau ini panjang yang di akhir ayat seperti ini namanya mad apa? Ada yang tahu? Mad arid lis sukun, ya, arid lis sukun, ya, namanya mad apa? Arid lis sukun. Ini panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6, ya. Tapi yang wajar bacanya 4 atau 6, jangan 2. Kalau 2 begini,
kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, tapi terlalu pendek. Jadi jangan pendek semua. Mosok seranane wis pendek iki sing pendek. Ya. Nah, modelnya pendek semua ini gitu. Ya, kita ambil 4 atau 6. Kalla saufa ta'lamun. Ya, atau 6. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, jadi yang imbang, kalau sininya 4 ya 4 gitu ya. Termasuk kalau baca Fatihah jamaah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin 4 ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sama. Jangan apa itu morak-marik gitu ya. Kadang cok 4, kadang cok 2, kadang cok 6. Nah, jadi bacanya dirungokke susah gitu ya. Nah, kuping nggak nyaman gitu. Nah, jadi harus seimbang. Ya, yang standar itu 4, tapi boleh 6. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya, la tarawunnal jahim, ya, la tarawunna ini ya dengungnya agak lama. Tadi saya dengarkan agak kurang dengung ini. Coba kita ulangi dari sini ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayo. La tarawunnal jahim. Nah, itu ada yang nggak betah itu sama gunanya. Ya, kurang lama. La tarawunnal jahim. Ya, bagus gitu ya. Jadi yang agak lama sedikit. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ahsan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Anin na'im. Nah, ya. Saya ngajarnya tajwidnya aja. Soalnya kalau faswahah sudah ada kemarin Mas Syekh ya, yang asli orang Arab, jadi lisannya lebih pas. Ya. Kalau kita kan orang Indonesia. Jadi tujuan ilmu tajwid itu adalah mendekatkan orang-orang yang bukan Arab agar bacaannya mendekati seperti orang Arab. Karena iqra'ul Qur'an bilahjatil arabiyyah, bacalah Al-Qur'an dengan intonasi dan gaya Arab ya. Sehingga jangan ke bawah dome wong Jawa ngomong pakai bahasa Jawa, wong Cina pakai bahasa Mandarin, enggak ya. Kita berupaya bagaimana lafadz ini dibacakan sesuai dengan lisan Arabi gitu. Sebelum saya maknani per kata, saya minta ada perwakilan dari jamaah membacakan minimal 1 aja. Saya minta 1 dari jamaah, silakan. Ada nggak? Ya, ayo, Pak Imamun Kabir. Ya, ini imam besar ini. Jangan panjang-panjang, itu terlalu panjang. Ini tadi qafnya, stopnya terlalu panjang, kurangi lagi. Hatta zurtumul maqabir, gitu, jangan terlalu panjang. Tsumma latarawunnal.
Baik, ya. Saya kira cukup perwakilan satu aja. Ya, barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan kepada makna perkata. Ya, makna dulu. Alhaakum. Alhayuhli, alhayulhi. Ya, lahwun, apa artinya? Lahwun itu artinya permainan. Tapi kalau alha, melalaikan. Jadi permainan kan biasa melalaikan, ya. Melalaikan kepadamu, lalai, at-takasuru, berbanyak-banyakan, berlomba untuk memperbanyak diri, ya. Takasur itu banyak-banyakan. Apa maksudnya banyak-banyakan? Nanti kita akan dibahas dalam tafsir. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan kabilah, banyak-banyakan apa yang kita miliki, ya. Hatta sehingga, ya, zurtum al-maqabir. Zurtum ziarah apa artinya? Ziarah itu artinya apa? Berkunjung. Ya, ziarah itu artinya berkunjung. Ya, jadi nggak mesti yang diziarahi orang mati itu nggak mesti. Ya, ziarah itu artinya berkunjung. Makanya kalau saya bilang saya mau ziarah ke tempatnya Mas Dikin, oh Mas Dikin mati gitu. Padahal ziarah itu artinya berkunjung, ya. Iya, identiknya begitu, ya. Berkunjung. Seperti orang bilang makom itu dikiranya kan kuburan, ya. Nah, padahal makom kan tempat tinggal. Nah, tempat singgah itu namanya makom. Ya, makanya ada makom Ibrahim. Itu orang nanti kuburan gitu, ya, gitu. Ya, makom Ibrahim itu tempat berdirinya, ya, tempat pijakannya. Makom tempat berdiri, ya, atau tempat singgah itu, ya. Berkunjung, makobir, kuburan. Nah, ini nanti akan ada pembahasan yang panjang di sini, ya. Kuburan, ya. Sehingga kau akan sampai kepada kuburan. Kau banyak-banyakan telah melalaikan kepadamu sehingga engkau berkunjung kepada kuburan. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Saufa akan, ta'lamuna engkau mengetahui. Ta'lamun, ya, mengetahui kalian semua. Kelak kalian nanti akan tahu. Diulangi lagi, summa, kemudian, kalla, jangan begitu, saufa ta'lamun, kalian kelak akan mengetahui, ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya engkau mengetahui ilmal yakin, ya, kamu akan banyak-banyakan kalau kamu mengetahui ilmal yakin. Nah, ini udah selesai di sini. Makanya di sini itu sebagian ulama berpendapat bahwa di sini itu wajib wakaf, gak boleh dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan akan merusak makna. Karena ini adalah istiqnaf, permulaan baru. Ya. Jadi jangan dibiasakan baca ilmal yaqini la tarawunal jahim. Itu nanti salah. Ini wakaf dan wajib berhenti di sini. Karena kalau nggak berhenti akan merusak makna. Nah, gitu. Nah, sebagaimana sering saya sampaikan bahwa ayat itu adalah tempat paling ideal untuk berhenti. Ya. La tarawunnal jahim. Ini apa? Ro'a yaro taro itu artinya melihat. Sungguh, ini artinya sungguh, ini juga sungguh. Sungguh kalian akan melihat dengan sungguh-sungguh neraka jahim. Ya. Jadi ini artinya melihat. Tinggal nanti dikasih tambahan, ini artinya sungguh, ini juga sungguh. Jadi sungguh kalian benar-benar, sungguh kalian benar-benar akan melihat jahim. Jadi ada sungguh sama benar-benar, ya. Taukidnya ada dua. Summa, kemudian la tarawunnaha, kamu akan melihatnya. Melihat apa? Ya, nyanya itu maksudnya ke jahim ini, ya. Ainal yakin, dengan mata kepala, ya. Ainal yakin. Ain itu mata, yakin itu percaya. Ainal yakin itu cara bahasa Indonesia mata kepala sendiri. Ya kan? Itu. Benar saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, berarti benar-benar melihat, ya. Ini tak maknani mata kepala, ya. Cuman bahasa Arabnya ainal yakin, ya. Jadi ain itu mata, yakin itu keyakinan.
Tsumma latus'alunna, kemudian latus'alunna, ditanya. Ini apa kalau tadi maknanya? Sungguh. Ini sungguh. Berarti gimana kalau dimaknani? Sungguh benar-benar kamu akan ditanya. Nah, gitu ya. Nah, yauma idzin, pada hari itu. Hari itu hari apa? Hari kiamat. Bagus. Kok udah pinter tafsirnya ini? Anin naim, nikmat, tentang kenikmatan. Nikmatan, ya. Jadi ini makna perkata begini, tapi harus dimaknani dengan tafsir, karena kalau hanya dengan makna perkata seperti ini nanti akan ada makna yang kurang pas karena difahami hanya dengan pemahaman belaka, gitu ya. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan telah melalaikan kamu semua, hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau berkunjung kepada kuburan. Artinya mati. Berkunjung kuburan itu artinya mati, bukan ziarah, ya. Nah, ini kalau dimaknani biasa kan masih berarti harus ziarah, gitu ya. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kalian kelak akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui. Saufa itu akan, ya, kelak, ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya engkau mengetahui ilmal yakin. Tadi kelewat atau gimana nih? Seandainya engkau mengetahui ilmal yakin, yakin itu ilmu kematian, yakin itu artinya mati. La tarawunnal jahim, sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kalian sungguh akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma latus'alunna, kemudian kalian sungguh akan benar-benar ditanya yauma idzin anin naim, pada hari itu tentang kenikmatan. Ini maknanya, ya. Jadi kalau maknanya ngimami sambil tahu maknanya, berarti bisa merasakan. Tapi kalau nggak ngerti maknanya nanti masih gamblang, ya. Jamaah azani Allah wa iyyakum, surat ini adalah surat At-Takatsur. Para ulama berpendapat bahwa ikhtilaf, ya, apakah surat ini itu Makkiyah atau Madaniyah. Masih ingat apa arti dari surat Makkiyah? Makkiyah itu apa? Turun di Mekah. Bagus. Diturunkan sebelum hijrah, ya. Kalau Madaniyah diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Jadi bukan karena tempatnya, tapi karena waktunya. Nah, apa pentingnya tahu Makkiyah dan Madaniyah? Ini akan berkaitan dengan tafsir. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepadamu saling berbanyak-banyakan, ya. Jadi orang itu karena balapan mengumpulkan harta, karena balapan mengumpulkan jamaah, ya, karena tujuannya dunia, karena balapan kepingin punya investasi yang banyak, ya. Ada orang yang juga bangga karena banyak punya, di dalam kabilahnya itu banyak, ya. Sehingga surat ini turun kepada Bani Khazraj yang mereka itu saling sombong, ya, berbangga-banggaan, itu keluarga saya itu banyak, ada ini. Bahkan orang-orang yang sudah mati di kuburan itu dicatat, ini kuburan saya juga paling banyak ini. Jadi berbangga-bangga seperti itu apa manfaatnya berbanyak-banyak kayak gitu? Kalau banyak terus ngapain? Ya. Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda, ya ibna Adam, maluka illa ma akalta fa'afnaita. Wahai manusia, sesungguhnya harta yang engkau makan, ya semuanya akan habis. Aulabista fa'ablaita, pakaian yang engkau pakai juga nanti akan rusak, ya, pakaian pakai sekali, dua kali, sekian kali, nanti akan ada waktunya untuk rusak, buang, udah selesai. Dan harta yang engkau sedekahkan akan terlewatkan.
Wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Dan sisanya dari itu, jadi harta itu cuma 3, dimakan, dipakai, disedekahkan. Yang sisanya buat siapa? Yang sisanya ditinggalkan untuk orang lain. Mungkin untuk saudara, untuk anak, untuk ya, gitu ya, buat rayahan anak-anak gitu. Mantune barang yo melu-melu gitu. Ya sama gitu. Semuanya, bahkan kadang orang lain juga ikut-ikutan. Jadi dirayahkan. Itu. Tapi yang namanya at-takasur itu memang melalaikan. Orang itu suka lupa. Ada orang sudah tua, giginya sudah ompong, ya. Bahkan bukan kalau ompong kan 1-2 ya. Ini habis semua tinggal 1. Ya. Makan apa-apa udah enggak yang enak gitu ya. Tapi kalau dikasih uang ya ora nolak. Gitu ya. Malah masih balapan. Ya, gitu. Yang namanya tidur itu kalau malam nggak betah, udah nggak betah karena kondisi tubuh sudah nggak itu. Tapi kepinginnya tuh rumah dibuat begini, dibuat begini dan lain sebagainya. Ya, itulah namanya at-takasur. Makanya manusia itu bisa tua, tapi kalau yang namanya angan-angan itu terus muda. Ya, ada orang umurnya 71, tapi angan-angannya umur 17. Nah, gitu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini juga menyinggung, lau anna libni Adam wadiyan min dahabin, seandainya ada manusia memiliki 1 lembah emas, la ahabba ayyakuna lahu wadiyan, pastilah dia berharap ingin punya 2 lembah itu biar jadi emas. Ya. Jadi kalau sudah punya 1 gunung atau 1 lembah emas, itu dia bercita-cita bagaimana mengembangkan biar lembah ini jadi 2. Kalau dikasih 2, nah, pengen seterusnya dan seterusnya. Dulu ketika masih naik sepeda kan kepingin enak kayaknya kalau naik motor, ya kan? Nah, kalau sudah naik motor, sudah punya toko, masih ngontrak ya, dia bilang, toko kok ngontrak setahun genah segini, kalau punya sendiri tamplayan no mau. Bilang kan begitu kan? Nah, nanti ibunya, ya Pak, muka-muka besok iso ketuku gitu ya. Udah kebeli itu, masih mikir lagi. Toko kok cuma 1 jembreng monomen angel loh kebutuhannya gitu. Kayaknya kalau 2 cok rada mending cok gitu ya. 2 dan seterusnya tidak pernah ada habisnya. Itulah namanya at-takasur, sehingga alhaakum, kalian lupa, kalian lalai dengan at-takasur. Kemudian apa nggak boleh? Orang ngejar-ngejar dunia gitu apa nggak boleh? Boleh. Yang penting jangan melupakan. Ya kan? Rijalun, dalam Al-Quran disebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak terlupakan ya, dengan jual beli, dengan perniagaannya, tapi dia tidak lupa dengan zikir kepada Allah. Wa iqamis shalah. Dia juga nggak lupa dengan sholat. Jadi dagang-dagang, waktunya sholat. Bahkan dagang itu adalah sebagai sarana untuk menunggu waktu sholat. Jadi daripada mendengong nunggu duhur kan lama, digunakan untuk dagangnya untuk ibadah. Itu yang hebat. Biasanya enggak, diuji sama Allah. Kalau pas mau adzan rame. Milih mana ini coba? Gitu. Makanya harus kuat ini. Suatu saat Allah akan menguji kita, karena kita mencoba untuk taat kepada Allah. Di saat-saat kita taat itulah Allah menguji kepada kita. Ya, gitu. Ada azan itu, sini masih ada orang mau beli, bisa nggak kita, Pak, belinya nanti ya habis sholat gitu. Kita sholat dulu nanti gitu, nanti tak beli lagi gitu. Ada yang model gitu. Kita waduh nanti ya pindah ke toko sebelah ini ya. Nah, gitu. Nah ini karena kita juga kurang tawakal bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang pakainya rasional. Harusnya kalau berani dan ketakwaan, ya udah punya prinsip. Pokoknya waktu sholat break dulu, gitu. Waktu ibadah kita break dulu. Nah, gitu. Orang yang jualan makanan, warung biasanya begitu itu. Itu kalau Ramadan
itu malah justru biasanya lebih ramai. Justru yang warung yang nggak sepi itu kalau Ramadan ramai karena kompetitornya sudah pada tutup, gitu ya. Dia berharap kalau Ramadan lainnya tutup, saya buka kan ramai gitu ya. Padahal namanya warung kalau nggak enak ya tetap orang malas datang ke situ, ya. Atau karena tidak ada nilai plus yang menjadikan pelanggan itu datang, ya orang nggak mau datang. Makanya saya salut sama orang-orang yang jualan warung, yang jualan gitu. Kalau Ramadan tutup, saya mau fokus ibadah. Wah, luar biasa itu, ya. Walaupun saya nggak menghakimi atau menghukumi apa hukumnya buka warung di siang hari, saya nggak menghukumi itu. Karena banyak hal ya, barangkali ada wanita yang haid, ada anak kecil yang barangkali nggak puasa, dia butuh warung buka. Gitu. Ada juga musafir yang barangkali juga butuh warung. Nah, yang repot itu ada warung setengah kaki itu. Warungnya sepi tapi kok motor nang depan kok banyak gitu ya. Nah, dingkek gitu. Kalau warungnya nggak kelihatan, tapi kalau lihat dia bawahnya itu. Nah, jadi kalau setan itu yang katanya yang kelihatan badannya, kakinya nggak kelihatan. Kalau ini kakinya napak semua, badannya nggak ada. Gitu. Alhaakumut takatsur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini adalah takasurul amwal jama'aha min ghairi haqqiha wa mana'aha min haqqiha wa syaddaha fil awiyah. Jadi yang dimaksud takasur itu adalah memperbanyak harta yang bukan haknya dan menahan harta yang harusnya dia berikan. Jadi ada zakat yang dia harus berikan tapi dia nggak berikan, itu berarti lalai dia. Terus ada harta bukan miliknya tapi dia kumpulkan, berarti dia dalam keadaan lalai. Orang yang seperti itu berarti melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya hanya mengumpulkan kemudian tidak sampai melalaikan kepada Allah, tidak melalaikan kepada agama, karena agama ini juga butuh suplai dana, itu tidak termasuk alhaakum, ya, tidak termasuk melalaikan. Jadi yang dimaksud melalaikan itu manakala kita lupa diri ingat kepada Allah, ya, ingat kepada agama ini, maksudnya lupa terhadap agama ini, bahkan kita lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang harusnya kita lakukan, bahkan kita membabi buta itu yang bukan hak kita diambil, itu namanya alhaakum, ditegur oleh Allah, alhaakumut takatsur. Tapi kalau nggak begitu nggak apa-apa, ya. Lah takatsur itu bukan hanya harta, saya sampaikan tadi itu orang-orang Arab pada saat itu yang paling dia agungkan itu biasanya adalah nenek moyang. Orang Arab itu paling senang mengagungkan nenek moyang dia. Saya itu keponakannya presiden, saya itu masih sedulure menteri, pokoknya jangan wong mulya di aku sedulur kabeh, gitu ya. Nah, gitu. Makanya kalau dalam surat tentang haji disebutkan faida afattum min arafatin fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kalau kamu sudah selesai dari ifadah di Arafah, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana kau ingat kepada ayah-ayahmu, nenek moyangmu. Nah, gitu. Karena mereka itu ingat sekali itu. Dan di antara peninggalan jahiliyah yang masih ada pada saat ini adalah membanggakan keturunan nenek moyang. Itu kalau orang masih senang bangga kayak saya putune wali kae, ya, saya putune kiai kae, saya putune gitu. Itu orang seperti itu adalah masih peninggalan jahiliyah. Berarti manusia purba. Ya, dan itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Yang namanya berbangga-bangga kayak gitu itu tidak akan ada habisnya sampai orang itu mati. Itu zurtumul maqabir itu artinya mati. Walaupun secara tekstual artinya seperti ziarah kubur. Dan dalam Al-Quran kalimat kubur itu disebutkan hanya sekali dalam surat ini. Nggak ada kubur-kubur, itu nggak ada. Ya, dalam surat ini hanya disebutkan kalimat kubur, maqabir. Ya. Lah orang kalau sudah tadi disebutkan bahwa kalau sudah
Kalau orang punya satu lembah, dia kepingin dua lembah. Kalau udah punya dua lembah, dia kepingin seterusnya dan seterusnya. Wala yamla'a fahu illa turab. Tidak akan ada yang bisa memuaskan dia, nggak ada yang bisa menutup mulutnya kecuali segenggam debu. Nah, segenggam debu itu artinya kalau udah mati ditutupi debu, ya udah tamat, udah selesai. Ya. Nah itu hatta zurtumul maqabir, artinya yaitu kalau dia sudah masuk ke dalam liang kubur. Kalau sudah ada liang kubur, tamat udah. Harapan yang tadinya muluk-muluk selesai. Keinginan yang tadinya besar habis. Cita-cita yang tadinya panjang tumbang. Ya, karena sudah mati. Akan tetapi kalimat ini juga sering menjadi dalil, ya, atau dasar bagi orang-orang yang senang ziarah kubur. Ya. Lah apa hukumnya ziarah kubur jamaah sekalian? Dulu ketika awal-awal Islam, Rasulullah melarang ziarah kubur. Ya. Karena ziarah kubur itu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi sebelum ada Islam itu sudah ada tradisi ziarah kubur. Masih ingat siapa? Ibu Aminah, ibunya Rasulullah. Beliau wafatnya kapan? Wafatnya setelah ziarah kepada ayahnya Abdullah di daerah sekitar Yathrib. Yathrib itu Madinah. Ya. Jadi beliau datang ke sana, terus kemudian pulang, dan dalam perjalanan pulang beliau wafat. Ya. Ibu Aminah itu namanya Yathrib. Nanti saya kisahkan itu Yathrib itu kenapa kok namanya Yathrib, kemudian dirubah menjadi Madinah. Insya Allah. Ya. Jadi di awal-awal itulah dilarang kubur. Karena kenapa? Karena ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu adalah bukan hanya sekedar ziarah, tapi untuk mencari penyembahan. Karena sifat manusia itu adalah punya rasa takut, punya rasa butuh, punya rasa kepingin lebih, punya rasa ini, sehingga dia berlindung kepada sesuatu yang dianggap punya kekuatan yang dahsyat. Ya. Makanya orang di tengah hutan itu, di tengah hutan kegigit ular, dia mau cari dokter nggak ada. Akhirnya dia mencari dengan segala cara, wahai Tuhan kami, bagaimana biar ini bisa sembuh, kan begitu ya. Nah, dicoba-coba pakai ini dan lain sebagainya. Akhirnya kok sembuh beneran. Dia dianggap bahwa yang diminta tadi adalah Tuhan. Nah, sama orang dulu pun begitu. Jadi menganggap kuburan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan barokah, bisa memberikan curahan penambahan dan lain sebagainya, sehingga mereka ziarah kubur, sehingga dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis disebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya. Lah ketika sudah suasananya sudah kuat, sudah itu di Madinah Rasulullah kemudian ala fazuruha, sekarang silakan kamu ziarah ke kubur. Bahkan Rasulullah memerintahkan uzkuru hadhimil ladzat, ya, ingatlah kalian sesuatu yang memotong, memutus kenikmatan. Apa itu? Ziaratil kubur, ya, al maut, ya, ziaratil kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Sehingga begini jamaah sekalian, kalau orang ziarah kubur memang untuk mengingat kematian, kalau untuk agar dia semakin zuhud fid dunia, tidak terlalu ambisi kepada dunia, dia ingat bahwa siapa saja orang pasti mati, maka itulah yang dianjurkan untuk ziarah kubur. Bukan mencari manfaat, bukan mencari barokah. Karena barokah itu adalah hak Allah yang diberikan kepada yang memang diberikan hak untuk ziarah, untuk mendapatkan barokah. Seperti barokah itu apa contohnya? Makkatul Mukarramah, Ka'batul Musyarrafah, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan fi. Ya, sesungguhnya buq'ah, lembah yang pertama kali dibangun oleh Allah itu adalah Bakkah, Makkah mubarakan fi, yang di dalamnya barokah. Mana bukti barokahnya Makkah itu?
buktinya barokahnya Mekah itu orang sholat di dalamnya dilipat gandakan menjadi berapa? 100.000 kali lipat, ya, 100.000 kali lipat orang ibadah di situ. Itulah barokah. Bukti barokah kita dilipat gandakan dalam amal kebaikan di situ. Makanya kalau sampai ya-yaan ke masjid sana sini gitu, itu sama pahalanya Pak, satu. Ya. Kalau mau ya-yaan ya ke sana itu, ya, sekalian, ya. Biar mendapatkan pahala memang lebih, dan itu berhak untuk kita kejar. Kemudian yang termasuk barokah lagi jamaah azani Allah wa iyyakum, ma'u Zamzam. Ya, karena ma'u Zamzam itu berada di sekitar Ka'bah, ya, sehingga di situ juga barokah. Ma'u Zamzam to'amu tu'min, jadi makanan orang yang mau makan, wa syifa'u saqamin, obat bagi orang yang sakit, ya. Jadi tergantung niatnya. Ma'u Zamzam lima syuribah, air Zamzam itu tergantung yang minumnya mau niatnya apa sana. Kalau niatnya mau menghilangkan haus, ya dia akan menjadi pengobat haus. Kalau orang sakit, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesembuhan, ya diberikan kesembuhan, itu air Zamzam. Makanya kalau minum air Zamzam kita berdoa minta, karena pada saat itu adalah masa-masa doa yang istajab, yang mustajab, ya, dengan membaca doa sesuai dengan keinginan. Biasanya orang kalau habis menjenguk orang haji, menjenguk orang umroh, itu yang diminta apa nih? Yang utama itu itunya air Zamzamnya itu. Dan tidak ada air barokah yang lain kecuali air Zamzam. Gitu. Nah, biasanya orang mau cari-cari barokah sendiri gitu, minta ke minta ke ini, minta ke itu, mau minta air barokah, ya. La ilaha illallah, ya. Air barokah itu ya air Zamzam itu, ya. Gitu. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum, itu bukti barokah. Termasuk barokah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua Nabi itu barokah. Karena Nabi alaihimussalam, ya, semua para Nabi itu barokah. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya barokah, ludahnya barokah, ya, bekasnya barokah. Bahkan kalau dulu, tapi ini hanya khusus untuk Nabi, ya, Rasulullah itu dulu ada rambut, kemudian rambutnya kalau sakit diceburkan ke air, diminum, dan barokallah dia akhirnya sembuh. Tapi itu hanya spesialis khusus untuk Nabi Muhammad SAW, ya, bukan untuk yang lain. Bukan nanti jenggotekan dikit juga sedikit, gitu kan? Itu enggak. Barokah hanya kepada Rasulullah. Bahkan doanya Rasulullah itu mendoakan kepada para sahabat itu semuanya mustajab, karena barokah doanya Rasulullah SAW. Anas bin Malik itu ketika 10 tahun dititipkan sama ibunya kepada Rasulullah untuk mengabdi. Kemudian didoakan sama Rasulullah, Allahumma barik fi malihi wa ahli, ya Allah berikanlah hartanya barokah dan keluarganya, wa umrih, dan umurnya. Akhirnya Anas bin Malik itu menjadi orang yang kaya, orang yang anaknya banyak, konon 100 itu hafal Quran semua, dan beliau termasuk orang yang sahabat yang wafatnya akhir, ya. Jadi sahabat-sahabat yang sudah wafat, beliau masih hidup. Sahabat di antara sahabat yang wafatnya paling akhir itu adalah Anas bin Malik, karena barokah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah juga mendoakan kepada Ibnu Abbas. Beliau didoakan ketika masih kecil, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah ajarkanlah dia alim, ya, pintar dalam agama dan mengerti tentang tafsir, sehingga semua tafsir Al-Quran itu merujuk kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu karena barokahnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke ziarah kubur tadi, bahwa ziarah kubur itu tujuannya adalah untuk mengingat kepada kematian. Lalu apa hukumnya ziarah kubur? Ziarah kubur pada dasarnya berasal dari hukumnya mubah. Setiap ada larangan, kemudian ada perintah, ya, dulu dilarang sekarang diperintah, berarti perintah ini memberikan kesimpulan hukumnya mubah, ya. Dulu dilarang sekarang diperintah, berarti kesimpulannya adalah mubah. Sehingga di sini
silakan bagaimana caranya. Kalau memang untuk mengingatkan kepada kematian, itu bagus, ya sesuai dengan sabda Rasulullah. Tapi kalau untuk mencari yang lain, waliyad billah. Lah bagaimana hukumnya ziarah wanita? Kalau kita merujuk kepada satu hadis bahwa uzkuru hadimil ladat, ingatlah kepada pemotong kenikmatan. Laki-laki perempuan juga butuh nggak biar dia ingat kepada pemotong kenikmatan, biar nggak hanya angku kepinginnya bersolek terus, dia nggak pernah tahu itu. Perlu nggak berarti kira-kira? Dalam hadis lain disebutkan la'anallahu zairatul kubur. La'anallahu zairatul kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Kenapa kok dilaknat? Liqillati sabrihinna wa jaz'ihinna. Ya. Karena wanita itu kadang nggak sabar, kemudian nggak tahanan, suka nangis, apalagi kalau ke kuburnya bapak, terus kemutan lagi, terus nangis gugup di situ. Nah itu, yang akhirnya jadi nggak boleh itu begitu. Kemudian juga kadang ikhtilat laki-laki dan perempuan, ya di situ. Itu jamaah sekalian. Ya. Kalau sama-sama butuh. Kemudian yang ketiga ada hadis lagi, la'anallahu zawwaratul kubur. Rasulullah melaknat zawarat itu apa? Orang yang bolak-balik ke kubur. Ya. Makanya ziarah itu boleh tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kemudian nanti yang diminta itu yang aneh-aneh, itu bisa nanti menjadi wasilah kepada kemusyrikan. Jadi sekedarnya saja. Kalau kita datang ke kuburan orang tua, kalau kita, dan nggak usah ya-yaan yang kuburan aneh-aneh gitulah, gitu ya. Ada orang kabar sana ada kuburan baru sama melu kuburan itu apa, gitu ya, nggak tahu silsilahnya siapa gitu, sama didongok ke kuburan bukan manusia, ya. Ada kuburan, mohon maaf ya, kuburan kuda dikiranya kuburan manusia, gitu ya. Ya itu nanti dikuatkan dengan ilusi dan ilustrasi bahwa ada orang yang pernah bermimpi, pernah ketemu ini adalah ini dan agama ini bukan berdasarkan mimpi. Jamaah sekalian, ya. Makanya kalau ada kisah-kisah yang kaitannya mimpi itu, ya itu tidak bisa menjadi itu. Sedikit tentang mimpi. Bahkan pernah ada jamaah sekalian. Apa? Saya nggak menafikan mimpi, karena dari 46 salah satu wahyu turun itu adalah dengan mimpi. Makanya kalau bahas tentang mimpi ada bab tersendiri. Ya. Bahkan ada takwilul ru'ya. Ya. Jadi menafsirkan mimpi, tapi tidak semua mimpi bisa ditafsirkan. Nah, sekedar saja bahwa mimpi itu yang hak adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang hak. Lah, cuman bedanya, sama tahu nggak Rasulullah itu seperti apa? Ya. Jangan-jangan nanti mimpi ketemu orang di situ di pinggir jalan, ya, terus sama bilang itu Rasulullah, ya. Nggak pernah belajar sejarahnya Rasulullah. Ya. Lah, mimpi yang paling benar itu adalah mimpi kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak bisa dijelma oleh setan. Tapi ada mimpi orang, ada seorang ulama dalam kitab-kitab fikih disebutkan itu ada bahwa ada orang mimpi dan mimpinya itu untuk mengambil semua harta dari orang tuanya. Maaf, mengambil dari harta dan tidak perlu untuk membayar zakat. Jadi Rasulullah mimpi bilang begini, Rasulullah, kamu ambil di sana ada sebongkah emas dan itu ambil buat kamu, tidak usah bayar zakat. Padahal orang kalau menemukan rikas itu harta yang ada dalam tanah, kemudian nemu emas gitu, saman lagi ngeduk-ngeduk nyari apa cacing ya misalnya, terus tiba-tiba nemu bongkahan emas gitu, itu namanya rikas. Ya, dan ada 5% untuk zakat. Lah kata Rasulullah dalam mimpi itu tidak perlu bayar zakat. Kemudian Imam Izzuddin bin Abdus Salam, beliau ditanya, "Wahai Imam, apa hukumnya harta ini?" Ternyata dibuka ada hartanya benar. Kata Imam Ibnu Salam, mimpi tidak bisa mengalahkan hadis sahih. Karena hadis sahih itu memang harus membayar zakat. Berarti mengikutnya hadis sahih apa mimpi sahih? Hadis sahih ya.
Nah itu salah satu perbandingannya begitu jamaah sekalian. Ya. Sudah. Kalla saufa ta'lamun, sungguh kalian nanti kelak akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, diingatkan lagi, bener sampean nanti ngerti, sampean akan tahu gitu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kalian mengetahui ilmul yakin. Ilmul yakin itu ilmu kematian. Kenapa kok mati dinamakan yakin jamaah sekalian? Yakin itu apa sih? Pasti. Orang bisa saja nggak percaya sama Allah. Ya, banyak orang kafir yang nggak percaya sama Allah. Orang nggak percaya sama malaikat, ada nggak? Banyak. Orang nggak percaya dengan kiamat, banyak. Tapi siapa yang orang nggak percaya dengan kematian? Ya, makanya sama mati orang percaya semua. Buktinya apa? Ada orang sampai dia berusaha sekuat tenaga biar nggak mati karena dia takut mati. Berarti percaya sama mati. Bahkan Fir'aun sendiri, Fir'aun yang dia dengan gagahnya dan begitu, dia takut mati. Ya, sehingga membuat tentara yang begitu dahsyat, buat bangunan yang begitu besar karena takut mendapat serangan nanti dia mati. Gitu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, ya. Seandainya engkau tahu kematian, ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya engkau tahu kematian dengan pasti, pastilah kamu tidak akan lupa dengan at-takasur, itu tidak akan melupakan kepada kalian. Itu selesai sampai di situ. Seandainya kamu tahu ilmu kematian, maka engkau tidak akan berlomba-lomba lagi untuk memperbanyak, ya tadi harta, memperbanyak ini, gitu ya. Akan sadar, tidak akan melupakan kepada kalian. Ya, itu ilmu yakin. Makanya ilmu itu tingkatannya nanti ada 3. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Ya. Ilmu yakin, hakul yakin, maaf ini Pak. Ada ainul yakin. Ini tingkatan orang ilmu itu ada 3. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Saya beri contoh. Barangkali orang yang sudah Islam, yang sudah sholat, saya percaya nggak kalau ada Ka'bah di Mekah? Percaya. Tapi orang yang belum pernah ke sana, belum pernah melihat, apalagi nggak punya televisi, HP-nya juga jadul, gitu ya, percaya tapi nggak pernah lihat sama sekali. Itu namanya ilmu yakin. Berarti ngerti ya pancen Ka'bah itu ya di Mekah, gitu ya. Nanti ada tanya lagi lah, Mekah itu di Ka'bah gitu. Ya. Lah kemudian dengan adanya teknologi yang sekarang ada, bisa lihat di televisi dan itu, gitu ya, kita semakin yakin. Itu namanya hakul yakin. Ya. Lah orang yang sudah pernah sampai sana, kemudian sholat di depan Ka'bah, itu namanya ainul yakin. Gitu ya, ainul yakin. Lambu sama ilmu ini sing ndi. Gitu. Ya minimal ainul yakin lah. Ojo nggak tahu bener gitu ya. Ada orang datang sangken gapteknya itu, enggak gaptek apa gimana itu, datang ke Ka'bah itu lagi tawaf itu tanya, lah Ka'bah ku sing mbek endi gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, terus sampean kuwi si opo kan gitu. Ya gitu. Ya karena nggak tahu gitu ya. Masih tanya gitu. Itu ya. La tarawunnal jahim. Ini adalah ancaman bahwa semua orang itu pasti akan melihat neraka. Jadi sebelum masuk surga, dia akan diperlihatkan neraka dulu. Minimal melihat. Yang parah nyemplung. Saya nggak percaya. Di Quran disebutkan wa inna minkum illa wariduha. Ya. Dan sungguh di antara kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Makanya benar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang itu pasti masuk neraka dulu. Ya, setelah dikucek seperti emas itu,
Nanti kalau sudah terpisah dengan dosanya, baru dia akan dibawa ke surga. Makanya doa kita itu bukan minta surga dulu, tapi minta terbebas dari neraka. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa terusnya sama? Wa qina adzabannar. Ya Allah, jagalah aku dari neraka. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah saya minta dunia yang bagus, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bagus, wa adkhilnal jannah, dan masukkan surga. Enggak. Kalau masuk surga insyaallah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa yang dalam hatinya ada terbesit iman, maka dia berhak masuk surga. Tapi pertanyaannya, mampir dulu apa enggak? Ya. Lah kalau mampir sebentar apa? Lama. Jangan ngomong dasarnya sebentar, melayani. Sebentarnya di sana itu ka'al fisanatim mimma ta'udun, 1000 tahun satu harinya. Ya, jamaah sekalian. Makanya jangan seperti orang Yahudi bilang lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kita enggak akan masuk neraka cuma beberapa saat aja kok. Loh, saatnya neraka itu jamaah. Azanillahu iyyakum wal iyad billah. Ya, itu begitu. Ya. Jadi makanya kita meminta kepada Allah, yang penting kita terbebas dari neraka. Makanya pesan Rasulullah apa? Fattaqun nar walau bisyikit tamrah. Hindarkan dirimu dari neraka walaupun kamu bisa sedekah dengan sepotong kurma. Untuk menjaga diri dari neraka. Ya Allah, ini biar saya bebas dari neraka. Ya Allah, saya bebaskan saya, keluarga saya, anak saya. Ya. Makanya perintah Allah juga qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu yang paling terpenting dulu jamaah sekalian. Ya. Kalau sudah terbebas dari neraka, karena di akhirat itu pilihannya cuma 2. Kalau enggak neraka ya surga. Lah kuburan itu bukan tempat terakhir. Ya, makanya di situ hanya zurtumul maqabir, kamu akan berziarah ke kubur. Kubur itu yang tempat transit. Sehingga jangan mengatakan begini, mari kita antar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Jangan jemaah sekalian. Karena kita menganggap kuburan itu tempat peristirahatan terakhir, itu sama dengan dalam bahasa yang tersirat kita mengingkari ada yaumul ba'tsi, ada sirat, ada mahsyar, ada surga, ada neraka. Ya, dalam kajian akidah yang lebih detail itu ngomong gitu nggak boleh. Jangan ngomong kuburan itu adalah tempat peristirahatan terakhir, karena peristirahatan terakhir itu adalah imal jannah wa iman nar. Ada kalanya surga, ada kalanya neraka. Gitu ya. Summa latarawunnaha ainal yaqin, sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahim itu dengan mata kepala sendiri. Makanya semua manusia nanti akan diperlihatkan neraka sebelum dia masuk surga. Termasuk di sirat itu kan lihat neraka. Apa faedahnya jamaah sekalian ke orang ditunjukkan neraka dulu? Tak kasih contoh. Sampean lagi santai-santai gini, ditanya udah makan belum? Udah makan tadi habis subuh. Yaudah nanti habis ngaji makan lagi. Sama contohnya gini, diajak jalan-jalan, ya dari pagi diajak jalan-jalan, tanya udah sarapan belum? Belum. Kok sarapannya sana ada restoran yang enak. Lah mana restorannya? Nanti belum. Sampai siang, sampai jam 10, sampai jam 11, mana restorannya? Nanti belum. Makan di sini aja. Enggak, nanti di sana ada yang enak gitu ya. Pas makan jam 2:30 jamaah sekalian. Dari pagi. Ketika makan rasanya gimana? Pasti luar biasa, lebih nikmat daripada yang tadi habis subuh makan, terus habis ngaji makan lagi, misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika dilihatkan neraka, luar surga, luar biasa nikmatnya. Itu diantaranya kenapa kok orang kok diajak latarawunnal jahim, melihat jahim dulu, walaupun nggak masuk diperlihatkan itu loh, sengsaranya orang neraka saya. Akhirnya ketika dia menikmati surga itu nikmat yang sungguh sempurna, gitu ya. Sehingga disebutkan di situ waqil alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang yang masuk surga itu tidak ada kata-kata yang paling bagus kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Biar rasanya Kang wis pokoke alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nikmatnya itu begitu. Makanya pengantin baru ditanya, "Piye Kang?" Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah kan cerita. Dosa nanti sama cerita. Oh, bojoku gini, bojoku haram itu. Ya, nggak boleh.
hukum ranjang nggak boleh dibuka sama orang lain. Sama orang lain nggak boleh, apalagi untuk umum. Ya. Kemudian yang terakhir dari ayat ini jamaah sekalian, summa latus'aluna yauma idzin anin naim. Kemudian di yaumil qiyamah semua kenikmatan yang Allah berikan itu akan dipertanyakan. Ini asbabul nuzulnya, suatu saat Rasulullah, Abu Bakar, Umar malam-malam itu keluar. Malam-malam keluar. Pas keluar, Rasulullah juga keluar. Pas keluar, Abu Bakar dan Umar tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu keluar?" Apa jawabannya Rasulullah? "Tidak menjadikan aku keluar kecuali seperti yang engkau rasakan." Artinya lapar. Ya, Rasulullah tahu Abu Bakar sama Umar itu lagi lapar, makanya malam-malam ya-yaan cari nasi goreng ini. Ya, akhirnya ketemu. Nah, ketika ketemu, mau kemana? Ayo kita ke sahabat ini. Mampir ke sana, di sana ada istrinya. Istrinya menyambut, "Di mana suami? Marhaban ya Rasulullah." Gitu. "Di mana suamimu?" "Suami saya sedang ngambil air." Gitu. Ditunggu sebentar. Akhirnya suaminya datang dan disambut, "Ya Rasulullah, tidak ada tamu yang lebih mulia daripada engkau dan dua sahabat ini." Akhirnya dijamu di situ, dikasih kurma. Kurma itu ada 3, ada busrun, itu kurma yang agak setengah matang itu, ada tamrun, itu kurma yang sudah kering, ya, ada rutobun, kurma yang baru metik yang masih basah. Itu 3 kurma itu disandingkan. Habis itu orangnya tiba-tiba habis ngasih kurma itu ambil pedang jamaah sekalian. Mau apa ini? Nyembelih kambing. Ya kan? Kayak sampean gitu, ada tamu gitu, terus nggawa kambing, Pak hentikan gitu. Pak nyembelih ayam saya tunggu nih gitu ya. Bener ini, disembelihkan kambing. Rasulullah bilang apa? Wa iyyakum wahabbata, gitu ya. Hati-hati itu, jangan ambil yang apa namanya? Yang lagi hamil. Ya. Kemudian dipotonglah itu kambing, dimakan. Habis dimakan, Rasulullah, 2 sahabat ini makan sampai kenyang. Apa bilang Rasulullah? Rasulullah malah bilangnya gini, "Wahai Abu Bakar dan Umar, di akhirat kelak yang kayak gini itu lho kok ditakokke." Gitu. Nek coro sampean gimana itu, Pak? Ya mangan bu akhirnya ya mules. Ya makan enak-enak, ini nanti di akhirat itu dipertanyakan. Gitu ya. Nah, jadi semua nikmat yang diberikan oleh Allah nanti akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Makanya aja seneng-seneng sampean. Gitu. Kecuali katanya, nah di sini banyak pendapat para ulama yang dipertanyakan itu makanan yang seperti apa. Konon dalam satu pendapat di sini ada banyak pendapat, nikmat yang tidak dipertanyakan itu adalah baju yang menutup aurat, makanan yang hanya untuk menunjang tulang punggung, ya, biar dia tidak lemes, sekedarnya saja, terus tempat tinggal yang tidak terkena dari hujan dan panas. Selesai. Lebih dari itu dipertanyakan. Piye Pak sampean? Bajune sampean pirang lusin? Nah, bajunya berlusin-lusin, ada mereknya semua, ya, gitu. Padahal baju 1-2 cukup, tapi sak lemari. Apalagi ibu-ibu, gitu. Baju baru beli kemarin buat kondangan 1 kali, itu minta lagi mau kondangan. Nah, yang kemarin kan masih baru, sudah dipakai katanya wis delok koncone. Nah, pengen cari yang lain. Nah, ini yang bisa saja summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Ini kalau bahasa dijeruk-jeruk ya Pak, mangan nggak enak asli, gitu ya. Makanya saya anggap cukup saja. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang tidak lalai, ya, dengan banyaknya gini, tapi senantiasa kita kuat untuk memperjuangkan agama ini. Amin Allahumma amin. Jamaah azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.